Kalau hanya menggunakan PT kayaknya misi sosialnya tidak kena gitu. Kita pingin kopi di Jawa Barat ini lebih banyak dikenal secara nasional bahkan internasional. Tapi ternyata tidak mudah. Jadi mengubah mindset, mengubah para petani kita untuk menjadi petani pengolah memang butuh energi. Jadi kalau ditanya tujuan awalnya sebenarnya memang kita pingin petani-petani kopi yang dari Jawa Barat semakin meningkat sejahteraannya, kemudian tidak hanya menjual kopi mentah, tapi juga sudah bisa menjual kopi dalam bentuk kopi yang siap seduh. Halo Inagrians, tahukah kamu kalau Indonesia adalah negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia? Dengan potensi yang besar pada bidang kopi, Koperasi Mitra Malabar hadir untuk membantu para petani kopi dalam pendistribusian kopi ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri loh. Nama saya Fakih Asikin, Sekretaris Eksekutif di Koperasi Mitra Malabar. Jadi koperasi ini unik sebenarnya, berdirinya tahun 2012, tapi munculnya atau lahirnya ini justru diawali oleh Pak Haji Gama selaku salah satu pendiri koperasi ini tahun 2009. Justru diawali oleh pendirian PT di sana, dari perusahaan namanya Nugara Mitra. Jadi sampai 2012, kemudian para pendiri Koperasi Mitra Malabar ini yang melibatkan para petani-petani kopi di Pangalengan lihat bahwa kalau hanya menggunakan PT kayaknya misi sosialnya tidak kena gitu. Ya biasalah alasan pendirian koperasi biasanya ada alasan-alasan sosial gitu. Nah, kemudian didirikanlah koperasi. Jadi resmi 2012 SK Badan Hukum Koperasi Mitra Malabar ini yang awalnya hanya fokus di kopi. Kenapa di kopi? Karena salah satunya kita pingin kopi di Jawa Barat ini lebih banyak dikenal secara nasional bahkan internasional. Melihat dari sejarah masa lampau bahwa kopi Priangan, kopi yang di tanah Tatar Sunda ini terkenal di mana-mana, tapi sayangnya sempat turun. Kemudian komoditi kopi ini tidak dikenal sebagai komoditi unggulan di Jawa Barat. Sampai tahun 2014 kami bersama-sama komunitas yang lain di koperasi ini bersama komunitas yang lain mengangkat namanya Java Prianger Coffee. Jadi kopi Arabica Java Prianger yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi salah satu indikasi geografis kopi Arabica di Indonesia. Jadi karena kami koperasi ini adalah koperasi tingkat provinsi, jadi kami lebih fokus ke produsen. Awalnya kita ingin sebenarnya petani-petani kopi yang ada di Jawa Barat diawali di Pangalengan tidak hanya menjual kopi cherry, kopi basah, tapi harapannya sudah bisa meningkat menjadi kopi yang sudah diolah. Tapi ternyata tidak mudah. Jadi mengubah mindset, mengubah para petani kita untuk menjadi petani pengolah memang butuh energi. Nah, tapi kami merasa bahwa ini sudah menjadi tekad bersama, sehingga kami buka shelter di Pangalengan, kita bikin shelter, bahkan kami membuka semacam kafe di kampung. Jadi mungkin kafe yang ada di tengah-tengah kampung mungkin kami yang mengawali di Jawa Barat pada saat itu. Karena tahun 2010 kita sudah ada di situ. Termasuk kami menyiapkan mesin roasting. Jadi mengolah kopi yang tadinya hanya mengenal Jawa Barat hanya mengenal HS, kopi Hatchkin, tapi alhamdulillah 2010 kami sudah bisa mengolah menjadi kopi ground roast bean seperti itu. Jadi kalau ditanya tujuan awalnya sebenarnya memang kita pingin petani-petani kopi yang dari Jawa Barat
semakin meningkat sejahteraannya, kemudian tidak hanya menjual kopi mentah, tapi juga sudah bisa menjual kopi dalam bentuk kopi yang siap seduh. Alhamdulillah sudah berhasil. 2012 bahkan kami bersama dengan teman-teman yang lain, komunitas-komunitas yang lain sudah mulai menginisiasi dan lebih banyak lagi para prosesor di Jawa Barat, dan mungkin sampai saat ini kita sudah bisa lihat langsung bahwa kita lihat agribisnis kopi di Jawa Barat sangat pesat gitu. Dan mungkin 2 tahun terakhir ini kafe-kafe yang ada di Jawa Barat sudah banyak, kedai kopi sudah banyak, prosesor juga mungkin di setiap desa sekarang sudah banyak juga gitu. Kami diawali di Pangalengan, mitra kami pertama kali di sana. Alhamdulillah sejak 2016 kami sudah bisa lepaskan itu, artinya tidak harus kami nunggu di sana, karena kami rasa selama hampir 6 tahun kami mendampingi di sana, yang diawali di Kampung Pasir Mulia itu sekarang sudah bisa mandiri. Yang kedua, kami di tahun 2015 kami masuk juga di wilayah Kabupaten Sumedang, khususnya di Rancakalong. Kami mengolah kopi di sana sampai posisi kopi gabah. Kemudian sisanya kami olah di Pangalengan 2015. Kemudian kami sempat 2017-2018 kami tidak begitu aktif di kopi, tapi hanya menjalankan yang reguler. Kenapa? Karena 2017-2018 kami masuk ke komoditi kelapa. Jadi tahun 2017 Koperasi Mitra Malabar mendirikan pabrikasi pengolahan kelapa terpadu di Pangandaran. Sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan. Terus kami dirikan di sana namanya Koperasi Produsen Mitra Kelapa Pangandaran, KPMK Pangandaran, yang itu arahnya adalah mengolah kelapa yang memanfaatkan mulai dari air, daging sampai sabutnya. Baru 2019 kami masuk lagi lebih intens lagi ke kopi. Sampai tahun ini salah satu yang kami bina saat ini dan kami dampingi ada namanya Koperasi Mitra Perhutanan Sosial Lodra Mandiri. Selama ini mereka hanya jual cherry, alhamdulillah sekarang sudah bisa mengolah menjadi green bean, bahkan sudah roast bean. Karena dari koperasi selaku pendamping juga kita membantu mereka untuk bagaimana mengolah kopi yang baik dan benar, bahkan mengolah sampai menjadi kopi yang siap seduh. Dengan kelompok-kelompok tani kami membuat semacam mini sistem. Jadi kenapa kami nyebutnya mini sistem? Karena mungkin ini baru dari sekian milestone yang kami harapkan 100 tahapan, tapi mungkin ini baru 5 atau 10 tahapan yang kami lakukan. Jadi agribisnis ini kalau memang mau dikembangkan menjadi agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir, memang harus dibuatkan sistem yang itu mengikat semua pihak. Jadi kalau kita tanya bagaimana caranya KMM itu mendampingi petani, ini adalah bagian dari sistem yang dibuat oleh KMM. Jadi apa yang diberikan pada petani? Yang diberikan petani tidak hanya dari sisi teknis budidaya atau teknis pengolahan, tapi juga penguatan kelembagaan. Makanya di setiap mitra kelompok tani yang kami dampingi, salah satunya adalah kami meminta mereka untuk menyiapkan koperasi di tingkat desa atau tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten. Jadi koperasi di tingkat desa inilah yang akan menjaga keutuhan, menjaga gotong royong di antara teman-teman petani, sehingga jangan sampai bisnis ini hanya pada saat bisnis sudah maju, ini hanya berada di sekitaran orang-orang itu saja. Kami pernah melakukan ekspor kopi, walaupun itu kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Pada saat itu
kami difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada saat itu ke Maroko tahun 2014. Jadi tahun 2014 kami ekspor kopi ke Maroko